Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak dosen saya hormati. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fajar, dan teman saya Siti Waratul Aini akan mempresentasikan tema mengenai hukum mengangkat pemimpin kafir dalam Al-Quran pada mata kuliah Tafsir Ahkam Siyasah. Di sini pemateri pertama itu saya sendiri akan menyampaikan tentang definisi kafir dan ayat yang mengenainya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Waratul Aini. Baiklah, untuk materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengangkat pemimpin kafir dalam Al-Quran. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Next slide. Next. Definisi kafir. Kafir secara etimologi berasal dari kata kafara yakfuru kufron, yang berarti orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam KBBI diartikan tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kafir secara etimologi, terminologi atau istilah, ialah mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari wahyu-wahyunya, mengingkari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta mengingkari malaikat-malaikatnya, takdir dan hari akhir. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari kalangan seperti kalangan mutakallim, yang mana mereka mendefinisikan kafir yaitu kaum Khawarij, mengatakan bahwa kafir adalah meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar. Itu. Kemudian ada lagi pendapat dari kaum Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan kafir ialah suatu sebutan yang paling buruk yang digunakan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan. Kemudian pendapat dari kaum Asy'ariyah, kafir ialah pendustaan atau ketidaktahuan, dalam tanda kutip jahil, bodoh akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan fuqaha mendefinisikan kafir dikaitkan dengan masalah hukum. Misalnya mereka membuat klarifikasi mengenai orang-orang yang termasuk kafir berdasarkan hukum Islam dan status mereka bila berada di bawah pemerintahan Islam. Kemudian pendapat kafir oleh Ahmad Marzuki bin Mirsyad atau biasa disebut Guru Marzuki, yang mana beliau merupakan seorang pendiri NU di Batavia pada tahun 1928. Dia mengatakan orang yang disebut kafir adalah orang yang belum meyakini prinsip-prinsip keimanan. Nah, orang kafir ini akan kekal dalam neraka dan tidak berarti segala perbuatannya, segala perbuatan baik yang ia lakukan di dunia itu tidak berarti. Ia mencontohkan jenis kafir ini dengan penganut agama Nasrani dalam kurung Kristiani dan Yahudi. Namun Kiai Marzuki memberikan peringatan bahwa jika sepanjang seseorang masih mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh mengkafirkan orang tersebut. Lebih jelas dan rinci lagi, Kiai Marzuki memberikan batas kafiran seorang. Menurutnya, 3 hal yang mana bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. 3 hal tersebut adalah karena perkataan seorang yang menunjukkan pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, bisa juga karena mempermainkan hukum-hukum syariat dari Allah dengan tujuan menyepelekannya, dan bisa juga karena perbuatan yang menunjukkan penyembahan kepada selain Allah, yaitu musyrik. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kafir ini seperti ayat Quran surat Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Nah, pada ayat tersebut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan pada kitab tafsir Jalalain, laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah, bahwasanya Allah seorang tersebut dari Tuhan yang 3. Tsalitsu tsalatsah di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan salah seorang dari Tuhan-Tuhan yang jumlahnya 3.
dan 2 orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa beserta ibunya. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan-golongan orang Nasrani. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, dalam artian berhenti dari meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan, kemudian kembali mengesahkannya, pasti akan menimpa kepada orang-orang kafir. Artinya azab yang pedih bagi mereka atas kekufurannya. Adapun azabun alim di sini diartikan siksaan yang sungguh amat memedihkan, yaitu siksaan api neraka. Oke, next. Poin nomor 2, hukum mengangkat pemimpin kafir dalam Al-Quran. Next slide. Hal tersebut tercantum sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adapun penjelasan tafsirnya sebagai berikut. Tafsir surat Al-Maidah ayat 51 menurut tafsir Jalalain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Dalam artian menjadi ikutanmu dan kamu cintai. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Dalam artian karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka. Artinya termasuk golongan mereka, termasuk pengikut mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya. Dalam artian mereka mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Nah, dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 51 ini, lebih tepatnya memilih pemimpin dalam perang, yang mana surat ini termasuk surat Madaniyah yang diturunkan ketika dalam kejadian perang. Kemudian menurut tafsir Misbah, wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak diperkenankan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagian penolong yang kalian taati. Mereka itu sama saja dalam menentang kalian. Nah, barang siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka ia telah masuk dalam golongan mereka. Na'udzubillah min zalik. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang menzalimi diri sendiri dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai penguasa mereka. Baiklah, adapun penjelasan selanjutnya mengenai pendapat-pendapat ulama tentang larangan memilih pemimpin kafir akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Wardatullah ini. Kepadanya, turun tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama larangan memilih pemimpin kafir. Yang pertama dari Ibnu Katsir, menyatakan ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hambanya yang beriman, berteman akrab dengan orang-orang kafir dan atau menjadikannya sebagai pemimpinnya dengan orang meninggalkan orang-orang yang beriman. Selanjutnya dari Ibnu Arabi, menyatakan ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum bahwa seorang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkan sesuatu amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaannya. Selanjutnya dari Profesor Hamka, dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, wajib bagi kita mengambil pemimpin dari orang muslim. Allah memberikan peringatan dengan tegas bahwa memilih orang kafir menjadi pemimpin adalah perangai kelakuan orang munafik.
Sebaliknya, beberapa pemikir Muslim atau liberal antara lain Mahmud Muhammad Tahta, Abdullah Ahmad Al-Na'im, Thoriq Al-Basri, Ashar Ali Egina, Abdul Ar-Rahman Al-Kawakibi, Muhammad Said Al-Asmawi. Menurut Al-Asmawi, sebagaimana dikutip Mujar, ayat larangan pemilih pemimpin non-Muslim pemimpin non-Muslim adalah ayat Madaniyah yang bersifat temporer. Saat turun ayat tersebut, umat Islam sedang berperang. Ketika dalam sebuah negara tidak ada perang antara Muslim dengan non-Muslim, maka ayat tersebut bisa tidak diterapkan. Selanjutnya, menurut Al-Maududi, menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum zimmi, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan. Kaum muslimin tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak bertentangan dengan perintah syariat Islam. Dengan kata lain, hanya orang Islamiyah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara dan majelis syuro. Karena jabatan tersebut akan menjadi penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan pemerintah. Materi yang ketiga yaitu hukum mengangkat pemimpin kafir di Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945 dalam pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya pasal ini yang membuat setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang 1945, pasal 29 ayat 2 berbunyi, Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 agamanya masing-masing adalah berhak beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Menjelaskan persepsi tentang hukum Islam. Hukum Islam di sini berlaku sebagai hukum positif dalam suatu negara, terutama negara Muslim dan negara yang warga negaranya kebanyakan Muslim seperti Indonesia. Selanjutnya, pra dan kontra tentang pemimpin non-Muslim. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan adanya perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan lain-lain. Maka setiap orang berhak menjadi pemimpin Indonesia selagi pemimpin itu berkewarganegaraan Indonesia dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban yang ia tanggung. Yang kedua, kandungan dan implementasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan perbedaan suku, budaya, bangsa, dan agama. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia. Jika dilihat dari kandungan Undang-Undang Dasar 1945 mendapat prioritas utama dalam mengelola negara Indonesia, yaitu maju dan bahkan mundur, sebagaimana kandungan yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, pemimpin non-Muslim boleh menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Syariat-syariat Islam hanya terpenuhi di antaranya sebab darurat, yakni jika orang Muslim tidak ada lagi yang mampu menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan tidak mampu membuat perubahan yang lebih baik dan maju. Dengan adanya hal itu, tidak menimbulkan fitnah yang dapat memecah belah keutuhan negara. Menjalankan kewajiban dan ketetapan undang-undang negara dengan jujur dan adil. Tidak ada niat untuk membuat kezaliman terhadap umat. Sedangkan yang tidak menyetujui adanya pemimpinan non-Muslim ialah yang berpegang pada kebenaran Al-Quran yang pemimpinnya harus Muslim apabila warga negaranya Muslim. Akan tetapi, jika Indonesia
yang mempunyai dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki peraturan pemberlakuan hak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, fatwa tentang memilih pemimpin non-Muslim. Menurut Nahdlatul Ulama, melalui Batsul Masail mengeluarkan fatwa muktamar yang dijelaskan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai 27 November 1999 tentang hukum memilih penjabat dari kalangan non-Muslim, yaitu pertanyaannya, bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim? Lalu jawabannya, orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, yaitu dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. Yang kedua, dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan berkhianat. Dan yang ketiga, sepanjang penguasa urusan kenegaraan kepada non-Islam itu nyata membawa manfaat. Sedangkan menurut Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jumat 12 Dzulqa'dah 1430 Hijriah atau 30 Oktober 2009 seputar memilih partai politik dan calon legislatif, memberikan syarat bahwa calon pemimpin yang harus dipilih adalah Islam dengan mengutip Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Dan yang terakhir, menurut Majelis Ulama Indonesia, MUI dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Terdapat 5. Yang pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Yang kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat syariat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Dan keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Dan yang terakhir, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Waratullah ini atas penjelasannya. Baiklah bagi teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan apabila terdapat kurang jelas atau kurang paham mengenai materi yang kami sampaikan, silakan untuk mengajukan pertanyaan di pertemuan besok hari. Saya selaku moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.